Mungkin sedikit sih gua tahunya. Mungkin di bawah ada orangnya. Sana tanya sana ada manggung ya. Ini tadi apa? Raja Udayana, peninggalan Raja Udayana. Peninggalan Raja Udayana. Iya, Tingkatnya begitu. Iya, iya. Mungkin di bawah ya. Kalau Iya, ya. Bang, terima kasih deh. Mulia, inilah Candi Prasada ya, Candi Prasada yang jelas ini berada di Gunung Kawi. Mengapa di Jawa juga ada Gunung Kawi, di sini ada Gunung Kawi pula. Cuma di sini cenderung kepada candi, namun yang dipahat menempel ke batu-batu. Candi Gunung Kawi lah, caranya Gunung Kawi yang ada di Bali. Nah, mari kita ikuti sejauh mana kewingitan leluhur kita dalam menghayati hidup hingga sampai kepada tahap kesempurnanya, yang semestinya kita lebih menyempurnakan dalam arti kepada tindakan dan implementasinya, ucapan dan tindakan kita, sehingga kita bisa lebih menyempurnakan keluhuran leluhur kita.
Jati nuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara KPKP Ulus Salamu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bilalah kersane ngalah yang tidak bisa dibantah. Majul duduk saya bisa datang ke Bali lagi. Kalau dulu saya di Bali cukup lama namun tidak sempat menyusuri ke yang seperti ini. Artinya karena dulu beda keyakinan ya, om saya itu agamanya lain dari Hindu, lain dari Hindu, sehingga saya kurang diperkenankan manakala saya menelusuri. Nah, kali ini saya dilalah bisa menelusuri apa sesungguhnya Bali yang memendam sebuah sejarah, sebuah bukan mitos karena ada faktanya, sebuah hal yang mengapa Bali terkenal menjadi pulau dewata tidak hanya di Indonesia namun di mancanegara. Bahkan banyak orang, menurut cerita orang banyak ini, yang tahu akan keagungan Bali namun tidak tahu nama Indonesia. Nama Bali sudah semerbak di dunia, namun nama Indonesia masih kalah ya dengan nama keagungan nama Bali yang sama. Saya akan menceritakan di sini bahwa di sini dikenal dengan Candi Prasada atau Candi Gunung Kawi gitu. Nah, mengapa kalau di Jawa juga ada Gunung Kawi? Nah, saya akan mengatakan bahwasanya candi ini dibangun menurut literasi pada zaman Udayana atau Warmadewa ya. Pada masa kerajaan Udayana atau Raja Udayana, yaitu yang bergelar Warmadewa siapa belakangnya itu gampang dicari di literasi. Artinya saya akan mengungkapkan pemandangan saya begitu saja, bahwa Pulau Bali dan Pulau Jawa ini telah berhubungan sejak zaman sebelum taruhlah Majapahit, mungkin zaman Airlangga, ya zaman Kahuripan, mungkin zaman sebelum Kahuripan bahkan Mataram gitu. Lah, saya sangat terharu, sangat terkesima bahwasanya candi kalau model di tanah Jawa itu kan berupa langsung gitu. Namun di sini candi yang menempel pada tebing ya baru kali ini saya melihatnya. Jadi pada prinsipnya saya menguraikan kalau Bali dan Jawa itu adalah bermata satu, dalam arti bermata satu ya bertekad satu untuk manunggal dalam kebinekaan. Siapa yang menjadi pemimpin tidak akan mempertengkarkan. Bahkan Kebo Iwa ketika kejayaan Majapahit, manakala Kebo Iwa itu bertarung dengan Gajah Mada mungkin sama didayanya, namun Kebo Iwa itu cukuplah saya mengalah kepadamu hai Gajah Mada demi bersatunya Nusantara. Lah, ini adalah sebuah jasa yang perlu kita junjung tinggi ya, sebuah keharmonisan yang patut kita junjung tinggi, bahwa ada sebuah sejarah yang mengatakan Bali mengalah demi bersatunya Nusantara. Lah, di antaranya ini adalah pertapaannya sang petapa Asmorwati kalau dalam dalam literasinya, dan bertapa di sini untuk bagaimana Bali itu bisa lebih ternama, lebih terkenal, lebih bijaksana pula, dan manunggalannya dengan Jawa selalu menyatu, karena Jawa, Bali, Sumatera ini adalah titah ya, titah dalam arti sudah kinodrat, merupakan pemangku, terutama Jawa, pemangku Nusantara ini. Artinya kalau suku Bali, suku Sumatera, ya terus suku Jawa ini tidak bersatu, niscaya akan lebih rawan ya disintegrasi atau tidak bersatunya Nusantara ini. Yang pada prinsipnya mari kita junjung tinggi keluhuran antara Jawa, Bali, Sumatera lebih menyatu dalam hal kebinekaan sebagai contoh daripada suku-suku bangsa lain ya. Suku-suku bangsa lain yang ada di Nusantara yang saya maksud, karena Nusantara ini berbagai suku, bahasa, dan ras. Jadi Jawa, Bali, mata suci dalam karya lagu saya mungkin ini adalah tepat ya. Artinya Jawa dan Bali sesungguhnya adalah bermata satu dalam arti keturunan Mataram yang harus memadukan. Bali ini adalah Majapahit kecil yang masih bertahan, lalu kita mengimplementasikan adat budayanya, dikembalikan seperti di Bali ya. Maksudnya tanah Jawa, Sumatera ini juga semestinya kita belajar dari Pulau Bali ini untuk bisa menerapkan
tradisi seni budaya seperti sedia kala, seperti kala Majapahit, maksudnya tetap menjunjung tinggi keluhurannya, dan jangan sampai menjunjung tinggi jejak atau bahkan memuja-muja keluhuran Mancapraja. Ya, saya tidak mengatakan yang lebih jauh, nanti mungkin ada ketersinggungan, saya juga tidak mau. Namun yang jelas bangsa Indonesia niscaya bangsa yang misuhur. Lalu saya akan sedikit mengupas Kawi ya. Kawi itu adalah menurut saya, kawiwitan adalah hal yang tertua, yang dituakan, hal yang paling tua, atau kawiwitannya sejarah Bali atau tatanan Bali ini ya saya meyakini berawal dari Raja Udayana atau Raja Warmadewa. Nah, disinilah merupakan prasasti atau kesepakatan kawiwitannya peradaban adiluhung, kalau istilah Jawa peradaban tertinggi dimulai di Pulau Bali. Jadi intinya Candi Kawi ini adalah prasasti yang menyatakan adanya peradaban, kesepakatan peradaban tertinggi di Pulau Bali berawal dari Candi Gunung Kawi ini. Secara demikian, terima kasih.